pagi, bertemu kembali dengan saya Hendrik. Apa kabar semua? Kita percaya kita berada di dalam kesehatan yang baik atas anugerah Tuhan yang luar biasa kepada kita. Hari ini saya akan memberikan tanggapan pribadi saya tentang seorang komedian, yaitu komedian yang lagi viral karena membeli 76 video show milik dia OnlyFans, yang mana kita sudah tahu bersama bahwa kasus dugaan pornografi yang dilakukan oleh seorang konten kreator yaitu dia OnlyFans ini juga menyeret seorang komedian yang cukup terkenal karena komedian ini membeli 76 video show milik daripada dia OnlyFans dengan dalih menolong atau membantu dia dalam permasalahan ekonomi atau finansial. Nah, saya memberikan tanggapan saya secara pribadi, walaupun komedian MW ini telah meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dan mengatakan bahwa tindakan yang dia lakukan dengan membeli 76 video show ini adalah suatu kesalahan dan juga tidak dapat dibenarkan, dan dia juga telah meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dan penggemarnya, dan juga dia adalah seorang yang gentleman ya, yang mau datang memenuhi panggilan daripada pihak kepolisian atau penyidik kepolisian. Saya sebagai seorang anak Tuhan memberikan tanggapan bahwa kalau kita mau menolong orang yang dalam kesusahan atau teman kita ataupun siapapun yang sedang mengalami kesusahan, entah itu kesulitan ekonomi atau kesusahan finansial ataupun kesusahan apapun, kita harus benar-benar memberikan pertolongan dengan hati yang ikhlas atau hati yang tulus, tanpa ada motivasi, tanpa ada syarat-syarat tertentu dari kita kepada orang yang kita tolong. Yang saya lihat atau yang saya dengar daripada alasan dari komedian ini, dia mengatakan bahwa dia mau menolong dia OnlyFans ini, membantu permasalahan dia yang sementara berada dalam banyak permasalahan termasuk dengan masalah finansial. Ya, kalau dia mau membantu dia OnlyFans, ya dia membantu dengan niat hati yang ikhlas, tanpa ada persyaratan atau embel-embel atau motivasi untuk membeli video tersebut. Ya, kita harus menolong orang dengan hati yang tulus. Ya, menurut saya dia bisa saja langsung memberikan uang kepada orang tersebut, tidak harus membeli video tersebut, yang mana dia mengatakan juga bahwa dia membeli ini untuk konsumsi pribadi dan tidak mau menyebar luaskan video tersebut. Jadi saya sebagai anak Tuhan, yang mana Alkitab mengajarkan kita kalau kita memberi atau menolong orang, membantu orang yang susah itu dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang sukarela, tanpa ada paksaan dari diri kita, dan juga kita mau tolong orang itu juga kita tidak memberikan persyaratan kepada orang yang kita tolong atau motivasi yang lain atau embel-embel di balik pertolongan kita itu yang pertama yang saya mau bilang. Mari kita belajar untuk menolong orang dengan hati yang ikhlas, menolong orang dengan hati yang tulus, tanpa ada persyaratan apapun, tanpa ada kita mau mendapatkan sesuatu dari dia. Kita menolong dia karena kita belajar Tuhan juga sudah memberkati kita dengan berkat jasmani maupun rohani.
maka kita belajar untuk menolong orang tanpa ada persyaratan atau motivasi atau ada niat yang lain atau embel-embel atau dengan dalih apapun, maka kita belajar untuk menolong orang, bukan seperti yang dilakukan oleh saudara kita, yaitu komedian MW ini. Itu menurut saya. Lalu yang kedua, dia mengatakan bahwa dia menyimpan ini sebagai koleksi untuk pribadinya sendiri. Saya ingat dalam Alkitab sebuah ayat mengatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengan dalih apapun ini atau menyimpan video sure ini, saya tadi sudah mengutip sebuah ayat yang mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Menurut saya secara pribadi, saya tidak akan menyimpan video tersebut, ya, karena buat apa sih? Nggak ada untungnya, nggak ada manfaatnya kita lihat itu video, ya, kita lihat seperti kita menghayal atau ilusi terhadap video tersebut. Itu merusak kepribadian kita, merusak otak kita sendiri. Jadi hal-hal yang baik yang kita punya dirusak oleh kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Jadi menurut saya tidak ada gunanya menyimpang atau mengkonsumsi video tersebut, walaupun kita tidak menyebarkan. Ya, memang ini ada pro kontra yang terjadi di masyarakat. Ada yang mengatakan ya itu kan haknya dia mau membeli dan lalu menyimpan atau mengkonsumsi video tersebut. Tapi ini dari ranah firman Tuhan, saya bilang bahwa kalau hal yang baik yang kita punya, kita bisa konsumsi hal-hal yang baik, yaitu firman Tuhan. Kita bisa membaca buku, kita bisa berolahraga, kita bisa melakukan hal-hal yang positif daripada kita menyimpan hal-hal yang negatif. Itu akan merusak kebiasaan yang baik yang ada di dalam pribadi kita, bahkan dalam otak kita sendiri. Lebih baik kita mengkonsumsi hal-hal yang berguna, yang bermanfaat untuk diri pribadi kita sendiri maupun orang lain. Jadi menurut saya sih tidak ada gunanya menyimpan konten-konten atau melihat video-video porno. Itu merusak kebiasaan kita yang baik. Jadi saran saya kepada komedian Marcel MW ini supaya dia bertobat dan juga dia tidak melakukan kesalahan ini di masa yang akan datang. Jadi kalau mau menolong orang ya tulus, ikhlas, tanpa ada persyaratan atau tanpa ada motivasi atau niat apapun. Lalu juga tidak baik menyimpan hal-hal yang negatif, hal-hal yang mengandung pornografi, karena itu merusak kebiasaan yang baik yang ada di dalam dirinya. Apalagi dia sebagai seorang public figure, seorang yang harusnya memberikan contoh, yang harusnya memberikan teladan bagi generasi yang akan datang maupun masyarakat biasa, orang-orang yang menjadi penggemar atau fansnya dia. Dan juga kepada saudari kita yang telah melakukan video share-nya dan menjualnya, Tuhan masih membuka pintu untuk mereka untuk dapat bertobat, untuk mereka bisa dapat menata kehidupan mereka kembali dengan baik. Masih banyak hal yang bermanfaat yang bisa mereka lakukan dan Tuhan akan memberkati mereka. Begitu juga dengan kita anak-anak Tuhan. Mari kita belajar untuk kita melakukan hal-hal yang baik, menolong orang dengan hati yang ikhlas tulus. Lalu kita juga menjaga pergaulan kita. Kita juga dalam pergaulan sangat hati-hati, karena firman Tuhan berkata bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itulah tanggapan saya yang saya buat. Sekiranya ini dapat menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Hendrik mengucapkan Shalom. Bagi teman-teman yang suka akan video ini, silakan subscribe dan juga memberikan komentar dan memberikan
like untuk video yang saya buat ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video atau hal-hal yang saya bagikan lewat video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.